Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berjumpa lagi bersama channel info kita. Kita akan belajar bersama. Yang akan kita pelajari hari ini adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5, pelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitabnya. Subbab 2, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 136. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Nah, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dua, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kitab suci tersebut adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, mari kita bahas satu-satu. Taurat.
Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. 3. Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Nah, ketiga kitab ini adalah kitab terdahulu yang kita wajib beriman kepada ketiga kitab ini, tapi kita tidak wajib untuk mempelajari isinya. Nah, beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab Allah yang juga wajib kita imani, namun kita wajib mempelajari dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Perlu diketahui, Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Jadi, semua isi ketiga kitab sebelum Al-Quran ada di dalam Al-Quran. Jadi kita tidak perlu mempelajari isi dari kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Kenapa? Karena semua isi di dalam ketiga kitab itu ada di dalam Al-Quran. Subbab 3, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya, berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri, misalnya selalu bersih,
makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Nah, ini contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya mengerjakan sholat. Yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Nah, kepada teman kita harus berperilaku baik. Yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Nah, jika punya hewan peliharaan, jangan lupa diberi makan dan dipelihara dengan cara yang baik. Dan ketika kita menanam bunga misalnya, jangan lupa disiram, diberi pupuk, dan dirawat dengan baik juga. Yang keempat, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Nah, jangan lupa untuk selalu membersihkan kuku jari tangan ataupun jari kaki. Karena kebersihan sebagian dari iman. Kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari bersama yaitu semua umat Islam wajib mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Kita harus bersikap dan berperilaku seperti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna. Nah, adik-adik, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung pertemuan. Jangan lupa belajar, selalu bersikap baik kepada alam sekitar ya. Nah, jangan lupa juga like video ini, share video ini, dan beri komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel info kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.